Seketika para fans bersorak ria merayakan hal ini. Shin Tae-yong antar timnas Indonesia jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sampai gegerkan Inggris. Kagum dengan perkembangan timnas Indonesia, legenda Manchester United puji kehebatan Shin Tae-yong. Gak nyangka timnas Indonesia seketika jadi monster. NCT Dream Byung Karak. Jelang laga timnas Indonesia versus Filipina, rumput SUGBK bikin stres. PSSI sampai tekankan hal ini. Tak hanya Inggris, timnas juga sampai ke Korsel. Alasan mengejutkan, media Korea Selatan yakin timnas Indonesia lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ketimbang Vietnam. Drakor Shin Tae-yong di timnas Indonesia, akankah happy ending? Wajib tahu, inilah head-to-head timnas Indonesia versus Filipina. Pernah menang 12-0. 6 berita timnas Indonesia. Berikut informasi selengkapnya. Sebelum itu jangan lupa subscribe dan tonton video ini hingga selesai, agar kalian tidak gagal paham. Terima kasih. Seketika para fans bersorak ria merayakan hal ini. Shin Tae-yong antar timnas Indonesia jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong antar timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini masih ada 4 negara Asia Tenggara yang berpeluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain timnas Indonesia, ada juga Vietnam, Thailand dan Malaysia yang masih berpeluang melaju ke babak selanjutnya. Namun, jika dibandingkan 3 negara lain, skuad Garuda julukan timnas Indonesia jadi yang paling nyaman jalannya untuk melaju ke babak selanjutnya. Sebab, timnas Indonesia hanya perlu menang atas Filipina di laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk lolos ke babak selanjutnya. Skuad asuhan Shin Tae-yong tak perlu memikirkan hasil pertandingan lain jika menang atas The As-Class julukan Filipina. Hal berbeda dialami Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Kemenangan di laga pamungkas masing-masing grup belum menggaransi mereka lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita mulai dari Thailand. Hingga matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Thailand duduk di posisi 3 grup C dengan koleksi 5 angka, selisih gol 2, terpaut 3 poin dari Cina di posisi 2, selisih gol 1. Thailand lolos ke babak selanjutnya jika menang selisih 3 gol saat menjamu Singapura di matchday pamungkas. Sedangkan di laga lain Cina tumbang di markas Korea Selatan. Sementara bagi Cina, hasil imbang sudah cukup meloloskan mereka ke babak selanjutnya. Lanjut ke Malaysia. Skuad Harimau Malaya saat ini duduk di posisi 3 grup D dengan 7 angka, selisih gol 2, terpaut 3 poin dari Kirgistan di posisi 2, selisih gol 6. Jika ingin lolos, Malaysia butuh keajaiban yakni menang dengan selisih 8 gol atas Taiwan sambil berharap di laga lain, Kirgistan tumbang di tangan Oman. Bagaimana dengan Vietnam? Skuad Golden Star Warriors saat ini duduk di posisi 3 grup F dengan 6 angka, terpaut 1 poin dari timnas Indonesia di posisi 2. Kemenangan Vietnam atas Irak di laga pamungkas menjadi sia-sia jika di laga lain, timnas Indonesia menang atas Filipina. Jadi, apakah timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Sampai gegerkan Inggris. Kagum dengan perkembangan timnas Indonesia, legenda Manchester United puji kehebatan Shin Tae-yong. Gak nyangka timnas Indonesia seketika jadi monster. Legenda Manchester United, Park Ji-sung terpukau dengan perkembangan timnas Indonesia saat ini. Ia pun menyadari pesatnya perkembangan Garuda tak lepsa dari tangan dingin pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Sebagai sesama orang Korea Selatan, Park Ji-sung mengenal STY. Terlebih Shin Tae-yong pun dulunya juga pernah menangani timnas Korea Selatan. Sehingga, Park Ji-sung tahu betul betapa hebatnya Shin Tae-yong. Namun,
Ia nyatanya tetap kagum dengan apa yang dilakukan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Mulai dari kebijakan pemain naturalisasi hingga fokus kepada para pemain muda, menjadi salah satu nilai plus yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Park Ji-sung pun memuji usaha keras Shin Tae-yong dalam meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia yang sekarang banyak diisi pemain muda dan pemain berdarah Eropa yang bermain di Eropa. Seperti halnya Nathan Choeon, Jai Itzes, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Sandy Walsh merupakan pemain kunci timnas Indonesia saat ini, ungkap Park Ji-sung. Timnas Indonesia membutuhkan kualitas pemain, khususnya pemain muda di berbagai aspek, dan saat ini hal itu telah dilakukan dengan baik. Saya lihat ada perkembangan pesat di timnas Indonesia, terutama para pemain baru yang berkarir di Eropa. Tambahnya, jangan pernah melihat sesuatu sulit untuk dilakukan, atau bahkan mustahil. Semua bisa terjadi asal bekerja dan bersikap profesional. Timnas Indonesia kini sudah melakukannya dengan sangat baik di bawah asuhan Shin Tae-yong. Tambahnya, saat ini, timnas Indonesia tengah berjuang untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika berhasil lolos, Shin Tae-yong akan mencetak sejarah baru untuk kesekian kalinya, yakni menjadi pelatih pertama timnas Indonesia yang mengantarkan Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. NCT Dream Byeongkarak. Jelang laga timnas Indonesia versus Filipina, rumput SUGBK bikin stres. PSSI sampai tekankan hal ini. Menjelang laga timnas Indonesia versus Filipina, anggota Exco PSSI, Sumarji sudah berkomunikasi dengan pengelola Gelora Bung Karno, GBK, untuk memperbaiki rumput stadion. Stadion utama Gelora Bung Karno, SUGBK, nantinya akan menggelar laga antara timnas Indonesia versus Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI meminta aspek rumput stadion yang mendapatkan kritikan segera ditindaklanjuti. Sumarji menjelaskan, mereka sudah meminta pengelola GBK untuk bergerak cepat, termasuk dalam persiapan rumput stadion jelang pertandingan melawan Filipina. Kami sudah telepon pengelola GBK, karena kondisi rumput kemarin juga kurang bagus. Kami memohon ke pihak GBK supaya betul-betul dipersiapkan. Diperhatikan betul kondisi rumput, kata Sumarji. Sosok yang menjabat sebagai ketua badan tim nasional ini mengakui bahwa kondisi rumput SUGBK kurang prima. Pada pertandingan melawan Irak terlihat beberapa titik masih belum tumbuh maksimal. Sebelumnya, stadion tersebut sempat menggelar konser musik dan dijanjikan akan segera dilakukan perbaikan. Kondisi ini tentu berpengaruh langsung ke permainan skuad Garuda yang mengandalkan koordinasi. Kita lihat rumput GBK kan kayaknya stres, sehingga kondisi begitu makan waktu. Tadi saya telepon supaya betul-betul diperhatikan, tegasnya Sumarji. Tak hanya Inggris, timnas juga sampai ke Korsel. Alasan mengejutkan, media Korea Selatan yakin timnas Indonesia lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ketimbang Vietnam. Media Korea Selatan, Korsel, Chosun yakin timnas Indonesia akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ketimbang Vietnam. Hal ini didasarkan pada beberapa faktor seperti peringkat saat ini, lokasi pertandingan selanjutnya, hingga lawan yang dihadapi. Seperti diketahui, persaingan di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan mencapai puncaknya. Sebanyak 2 tim, yakni Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam, akan menjadi tim yang bersaing hingga akhir memperebutkan 1 tiket tersisa menuju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga pamungkas nanti, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Filipina, tim yang sudah dipastikan tidak akan lolos di stadion utama Gelora Bung Karno. Selasa 11 Juni 2024 pukul 19.30 WIB, kemenangan dengan skor berapapun memastikan skuad Garuda melaju ke babak selanjutnya. Dengan mempertimbangkan lawan yang dihadapi, tempat dilaksanakannya pertandingan, hingga posisi kedua tim di grup, media asal Korea Selatan, Chosun sangat yakin timnas Indonesia menjadi tim yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia asuhan pelatih Shin Tae-yong akan memainkan pertandingan penyisihan grup terakhir di kandang melawan Filipina pada tanggal 11,
dan Vietnam, dipimpin oleh pelatih Kim Sang-SIK, akan menyelesaikan babak kualifikasi kedua dengan perjalanan tandang ke Irak pada tanggal 12, tulis media Chosun. Melihat peringkat saat ini, lokasi pertandingan, dan kekuatan lawan, besar kemungkinan Indonesia melaju ke babak penyisihan final. Namun menarik untuk dinantikan seperti apa hasil yang akan diraih Vietnam di bawah asuhan pelatih Kim Sang-SIK, tutup pemberitaan tersebut. Drakor Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Akankah happy ending? Shin Tae-yong kembali menghadapi partai krusial bersama Timnas Indonesia. STY berambisi membawa skuad Garuda meraih prestasi dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selama ini, STY bisa dibilang merupakan pelatih spesialis, nyaris, di Timnas Indonesia. April lalu, STY membawa Indonesia U23 nyaris lolos ke final Piala Asia U23 2024. Indonesia finish sebagai peringkat keempat dan harus melakoni playoff untuk bisa lolos ke Olimpiade 2024. Sekali lagi, STY nyaris meloloskan Indonesia ke ajang yang bakal digelar di Paris tersebut. Sayang, di partai playoff antar konfederasi yang digelar di Prancis, Indonesia sebagai wakil AFC dipaksa Gini, duta CAF, bertekuk lutut dengan skor tipis 1-0. Usai gagal ke Olimpiade Paris 2024, kali ini STY dihadapkan dengan duel hidup mati melawan Filipina. Bak drakor yang penuh teka-teki dan adegan suspense yang menegangkan, STY juga melakukan itu di Timnas Indonesia, kata Gusnul Yakin. Pengamat asal Malang itu mendoakan kali ini STY bisa memupus kutukan Timnas Indonesia sebagai spesialis nyaris lolos. Sebagai sesama pelatih dan pencinta Timnas Indonesia, saya berdoa STY bisa melewati fase kritis di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Saya akan ikut senang dan bahagia bila Indonesia bisa melangkah lebih jauh, apalagi hingga lolos ke Piala Dunia, ujarnya. Karena, lanjut mantan arsitek Arema ini, kali ini merupakan kesempatan terbaik bagi Timnas Indonesia. Apalagi pemerintah dan PSSI memberikan dukungan total kepada tim asuhan STY. Kita harus akui STY telah memberi warna dan kemajuan terhadap Timnas Indonesia. Pemerintah pun mendukung penuh keinginan PSSI untuk membangun Timnas yang tangguh. Jika kali ini gagal, maka butuh waktu merangkak lagi untuk Piala Dunia berikutnya, tuturnya. Wajib tahu, inilah head-to-head Timnas Indonesia versus Filipina. Pernah menang 12-0. Timnas Indonesia unggul jauh dalam hal head-to-head melawan Filipina yang akan dihadapi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil imbang apalagi kalah dari Filipina membuat Indonesia rawan tergusur oleh Vietnam yang akan menghadapi Irak pada laga pamungkas. Timnas Indonesia boleh sedikit lega lantaran rekor pertemuan melawan Filipina sangat diungguli oleh tim Garuda. Melansir dari RSSSF, Timnas Indonesia dan Filipina telah 28 kali bertemu sepanjang sejarah. Hasilnya tak tanggung-tanggung, Timnas Indonesia memenangi 23 laga dan 4 kali imbang. Adapun Filipina cuma menang dalam 1 pertandingan. Kemenangan terbesar Timnas Indonesia atas Filipina berjarak sampai 12 gol. Itu terjadi 2 kali, pada September 1972, 12-0, dan 23 Desember 2002, 13-1. Namun situasi sudah banyak berubah sejak Filipina banyak menaturalisasi pemain mulai 2010 ke atas. Terhitung dalam 8 pertemuan terakhir, Indonesia sedikit kesulitan mengalahkan Filipina. Terbukti dari catatan 3 kali menang, 4 kali imbang, dan 1 kali kalah. Satu-satunya kekalahan Indonesia dari Filipina terjadi pada 25 November 2014 di ajang Piala AFF 2014. Kala itu Indonesia mesti kalah 0-4 dari Filipina setelah Rizky Pora di kartu merah. Pertemuan terakhir kedua tim tersaji pada matchday 2 kualifikasi Piala Dunia 2026, 21 November 2023. Bermain di Manila, tim Garuda ditahan imbang 1-1 oleh The Azkals. Filipina unggul lebih dulu lewat gol Patrick Reichelt, sebelum disamakan oleh Sadil Ramdhani.
Laga ini tak berarti banyak bagi Filipina yang telah dipastikan gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Head-to-head timnas Indonesia versus Filipina main. 28 kali Indonesia menang, 23 kali imbang, 4 kali Filipina menang, 1 kali.